teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Alipa, NPM A1M020032 dari kelas 6B. Pada mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu tentang aliran filsafat. Nah, untuk mengetahui materi yang akan dibahas, mari simak video berikut ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama ada aliran nativisme, yang kedua aliran empirisme, yang ketiga aliran idealisme, yang keempat aliran realisme, yang kelima aliran materialisme, yang keenam ada aliran pragmatisme, yang ketujuh ada aliran eksistensialisme, yang kedelapan aliran perennialisme, yang kesembilan ada aliran esensialisme, yang kesepuluh ada aliran progresivisme, dan yang ke-11 itu ada aliran rekonstruksionisme, yang ke-12 ada aliran positivisme, yang ke-13 aliran rasionalisme, yang ke-14 ada aliran sosialisme, yang ke-15 ada aliran kapitalisme, ke-16 ada aliran postmodernisme, yang ke-17 ada naturalisme, yang ke-18 ada aliran individualisme, 19 ada aliran konstruksivisme, yang ke-20 ada aliran humanisme, yang ke-21 ada aliran neoliberalisme, dan yang ke-22 yaitu ada aliran nihilisme. Itulah tadi pokok bahasan yang akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama untuk mengetahui aliran nativisme, yang kedua untuk mengetahui aliran empirisme, yang ketiga untuk mengetahui aliran idealisme, untuk mengetahui aliran realisme, yang kelima untuk mengetahui aliran materialisme, yang keenam untuk mengetahui aliran pragmatisme, yang ketujuh untuk mengetahui aliran eksistensialisme, yang kedelapan untuk mengetahui aliran perennialisme, yang kesembilan untuk mengetahui aliran esensialisme, yang kesepuluh untuk mengetahui aliran progresivisme, yang ke-11 untuk mengetahui aliran rekonstruksionisme, yang ke-12 untuk mengetahui aliran positivisme, yang ke-13 untuk mengetahui aliran rasionalisme, yang ke-14 untuk mengetahui aliran sosialisme, yang ke-15 untuk mengetahui aliran kapitalisme, yang ke-16 untuk mengetahui aliran postmodernisme, yang ke-17 untuk mengetahui aliran naturalisme, yang ke-18 untuk mengetahui aliran konstruktivisme, yang ke-20 untuk mengetahui aliran humanisme, yang ke-21 untuk mengetahui aliran neoliberalisme, dan yang terakhir itu untuk mengetahui aliran nihilisme. Itulah tadi tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada video kali ini. Materi yang pertama yaitu tentang nativisme. Pengertian teori nativisme. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer. Dia adalah filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Yang kedua, ada faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor kemampuan anak, yang ketiga ada faktor pertumbuhan anak. Nah, adapun tujuan teori nativisme, yang pertama itu mampu memunculkan bakat yang dimiliki, yang kedua mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Selanjutnya yaitu ada empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme lahir di Inggris dengan 3 eksponennya adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Ajaran-ajaran pokok empirisme antara lain sebagai berikut. Pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan, bukan akal atau rasio. Semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Selanjutnya ada idealisme. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk secara fundamental, tidak berubah dari generasi ke generasi. Tokoh dalam aliran ini adalah Plato.
Yang pertama, ajaran-ajaran Plato tentang ide. Ajaran tentang ide merupakan inti dan dasar seluruh filsafat Plato. Yang kedua, etika Plato. Etika Plato bersifat intelektual dan rasional. Dasar ajarannya adalah mencapai budi baik. Yang ketiga itu ada negara ideal. Plato hidup dalam masa Athena, menempuh jalan turun setelah mencapai kedudukan yang gilang gemilang dalam segala lapangan. Pertentangan antara kaya dan miskin sangat menyolok di mata. Selanjutnya ada realisme. Realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Tokoh yang berperan penting dalam aliran ini yaitu Aristoteles. Yang pertama, karya-karya Aristoteles meliputi logika, filsafat alam, psikologi, biologi, metafisika, etika politik, ekonomi, retorika, dan poetika. Yang kedua, ajaran Aristoteles. Itu ada logika. Logika adalah ilmu yang menuntun manusia untuk berpikir yang benar dan bermetode. Yang B itu metafisika. Aristoteles berpangkal pada yang konkret saja, yang satu persatu dan bermacam-macam. Yang berubah, itulah yang merupakan realitas sebenarnya. Yang C ada abstraksi. Aristoteles tidak mengingkari dunia pengalaman, sedangkan ide juga dihargainya, serta diterangkan bagaimana pula mencapainya dengan berpangkal pada realitas. Yang D ada politik, terdiri dari tujuan negara, rumah tangga, dan susunan negara yang paling baik. Yang E itu ada etika. Menurut Aristoteles, manusia hanya disebut bahagia jika ia menjalankan aktivitasnya dengan baik. Yang E ada materialisme. Aliran materialisme mengabadikan adanya spiritual. Karena itu muncul berbagai kritik pada filsafat ini. Adapun kritik yang dilontarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, materialisme menyatakan bahwa alam wujud ini terjadi dengan sendirinya dan koas atau kacau balau. Yang kedua ada materialisme menerangkan bahwa segala peristiwa diatur oleh hukum alam. Yang ketiga ada materialisme mendasarkan segala kejadian dunia dan kehidupan pada asal benda itu sendiri. Padahal dalil itu menunjukkan adanya sumber dari luar alam itu sendiri yaitu Tuhan. Yang keempat ada materialisme tidak sanggup menerangkan suatu kejadian rohani yang paling mendasar sekalipun. Selanjutnya ada pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dasar dari pragmatisme adalah logika. Logika pengamatan di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Yang G itu ada eksistensialisme. Kata eksistensi berasal dari kata ex atau keluar dan sistensi yang diturunkan dari kata kerja atau sisto, berdiri, menempatkan. Oleh karena itu, kata eksistensi diartikan manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dan dirinya. Selanjutnya itu memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu. Selanjutnya ada eksistensialisme adalah filsafat yang mengandung segala gejala dengan berpangkal kepada ekstensi. Selanjutnya yaitu perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menantang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Menurut pandangan perennialis, pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya pada kebudayaan ideal yang teruji dan tangguh. Selanjutnya ada esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Perbedaannya yang utama ialah dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Selanjutnya ada progresivisme.
Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Selanjutnya ada rekonstrusionisme. Aliran rekonstrusionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Untuk mencapai tujuan tersebut, rekonstruksionisme berupaya mencari kesepakatan antara sesama manusia atau orang, yakni agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tataan dan seluruh lingkungannya. Selanjutnya ada positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang aliran-aliran filsafat benar. Selanjutnya ada rasionalisme. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Selanjutnya ada sosialisme. Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Selanjutnya ada komunisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Prinsipnya, semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada hakikatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti-liberalisme. Selanjutnya ada kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demikian prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya ada postmodernisme. Postmodernisme berarti kritik-kritik filosofi atas gambaran dunia, epistemologi, dan ideologi modern. Selanjutnya ada naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti. Mulai dari dunia fisik, yaitu dapat dilihat oleh manusia, sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natur adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Selanjutnya ada individualisme. Individualisme merupakan satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan, ketanggung-jawaban, dan kebebasan sendiri. Selanjutnya ada konstruktivisme. Dalam teorinya, konstruktivistik merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori Gestalt. Perbedaannya adalah bahwa pada Gestalt, permasalahan yang dimunculkan berasal dari pancangan eksternal, sedangkan pada konstruktivistik permasalahan muncul dibangun dari pengetahuan yang direkonstruksi sendiri. Selanjutnya ada humanisme. Istilah humanisme mempunyai riwayat dan pemaknaan yang kompleks. Humanisme sebagai sebuah term mulai dikenal dalam diskursus wacana filsafat sekitar awal abad ke-19. Selanjutnya ada neoliberalisme. Meletakkan kebebasan dalam tataran ekonomi, pasar bebas, dan globalisme. Nihilisme. Objek pembahasan nihilisme adalah dunia supra-indrawi dan hubungannya dengan hakikat manusia. Nihilisme demikian adalah sikap tidak percaya pada realitas empirik karena segala sesuatu tidak mempunyai arti lagi. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang bab 8, yaitu tentang aliran-aliran filsafat. Sampai berjumpa di lain waktu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.